produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Titik. Jelas ya? Ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun, khusus semua pangan di dalam negeri. Namanya swasembada pangan, ya, memang beberapa berpendapat apa yang disampaikan Bapak Presiden, kita akan swasembada pangan dalam waktu singkat. Ya, ada beberapa pihak yang mungkin tidak yakin, ya. Tapi dengan kesungguhan semua pihak, terutama yang di mana-mana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja keras, semua pihak, dan fokus utama swasembada. Akhirnya alhamdulillah tadi dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras, Pak Mentan, ya, tahun depan. Tidak, amin. harus berani. Amin. Ya, tidak impor beras, kemudian jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam. Ya, Pak, KKP mana ya, KKP? Tambah garam. Nah, yang kedua, baru saja kami rapatnya panjang, hampir 2,5 jam tadi, ya, karena memang seru, ya, ratas tapi perdebatan, ada perdebatan yang menarik, tapi perdebatan dalam artian karena positif, ya, karena Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 jadi 1,3 juta ton. Ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 produksi beras juta, 2,08 juta. Januari dari 0,35 naik ke 1,3, ya. Nah, tadi melalui perdebatan panjang kita tadi sudah dibutuhkan oleh Bapak Presiden kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik, ya, dari 6.000 menjadi 6.500. Ini, ya kan Pak? Tadi Pak Mentan, ya. Satu, ya, harga HPP beras, Pak Anu enggak, ya. Harga HPP beras. 2, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Dan poin penting, ya, tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira, dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti, ini hari ini kita mengambil keputusan bersejarah, ya. Berapapun produksi gabah, petani akan ditampung dan jagung dengan harga, ayo Pak Arif dicari tadi, harga apa? Berapapun produksi gabah dan jagung petani, ya, akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa saja jagung dan gabah petani. Ini baru satu keputusan yang berani, ya. Tadi dalam perdebatannya kalau beli di gudangnya di mana, nyimpannya di mana, ya, kami bahas sampai detail, ya. Ada gudang Bulog nanti akan dipergunakan, ada gudang risi gudang akan digunakan, ada gudang induk koperasi akan digunakan. Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi gabah dan jagung berapapun produk petani akan dibeli dengan harga HPP 6.500 dan 5.500. So, saudara, kira-kira itu berita yang paling penting yang perlu kami sampaikan kepada saudara dan tentu seluruh petani dimanapun berada, baik petani padi maupun petani jagung. Saya kira demikian, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan tahun depan juga akan berlaku PPN 12%. Apakah itu akan berpengaruh pada pengadaan kebutuhan? Bagus sekali pertanyaanmu. Bagus sekali pertanyaannya. Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Titik. Jelas, ya?
Ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun, khusus semua pangan di dalam negeri. Semua pangan dalam negeri tidak ada. Makasih ya. Tadi secara informal saya sempat bicara terakhir dengan Pak Presiden, dengan Pak Anggono. Salah satu konsep yang tadi saya sampaikan ke beliau, ini bagian dari diskusi saya bersama Kepala Bappenas. Ada nomenklatur baru untuk mensupport kementerian-kementerian terkait, yaitu hutan, cadangan, pangan, energi, dan air. Ya. Ini hanya mensupport terhadap apa yang dikerjakan oleh Menteri Pertanian, mensupport apa yang dikerjakan oleh Menteri ISDM. Nah, dengan konsep hutan, cadangan, pangan, dan energi ini, kami sudah mengidentifikasi dengan Menteri Pertanian ada sekitar 20 juta hektar yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan, energi, dan air tersebut. Misalkan untuk padi gogo, ya, padi gogo itu padi yang tumbuh di lahan kering, bukan di sawah. Ada potensi sekitar 1,1 juta hektar, ya, 1,1 juta hektar. Artinya menurut teman-teman ahli pertanian, ya, ada bibit baru misalkan yang ditemukan di Unsut Purwokerto, 1 hektar itu dapat menghasilkan beras sebanyak 3,5 ton per hektarnya. Artinya kalau nanti ada 1 juta hektar, ya, 1 juta hektar lahan padi gogo yang ditanam secara tumpang tindih. Jadi dia tetap berada di kawasan hutan, tidak perlu melepas kawasan hutan, tapi ditanam bersama dengan pohon aren atau pohon-pohon energi dan pertanian lainnya. Ya, maka nanti akan ada sekitar 3,5 juta ton padi, ya, yang beras maksudnya, yang bisa dihasilkan dari hutan cadangan pangan tadi, ya. 2023 kita impor 3,5 juta ton, ya. Tapi kalau ini dikelola dengan baik, ya, maka 3,5 juta ton sudah bisa menutup itu, ya.